Hai semuanya, assalamualaikum. Di video kali ini saya akan ngebahas basicnya skincare, yaitu mandi. Sesuai judulnya, saya akan ngebahas tata cara mandi janabat atau mandi junub sesuai sunnah atau yang benar sesuai tuntunan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan video kali ini sebenarnya saya udah lama banget ya rencana ingin bikin video ini, tapi baru kali ini saya kesempatan untuk saya harus membagikan buat kalian semuanya. Dan ini video untuk kalian para yang pasti pertama itu suami istri, yang keduanya kita semuanya kaum wanita, karena mandi ini juga merangkum mandi setelah kita haid juga atau mandi nifas. Jadi kita yang pertama akan ngebahas yaitu tata cara mandi janabat yang pada intinya juga itu sebenarnya hampir sama dengan cara mandinya jenazah. Jadi kalau ingin tahu mandinya jenazah seperti apa, ya sama seperti mandinya kita janabat gitu loh. Jadi ini sesuai pemahaman saya yang cetek sekali, yang saya kutip dari Ustadz Adi Hidayat. Yang pertama kali ya, yang ini saya langsung praktekkan ya. Pertama kali adalah kita itu ini mandi janabat, jadi baik setelah suami istri hubungan badan ataupun setelah kita selesai haid ataupun setelah wanita itu nifas selesai melahirkan maksudnya loh ya. Dan yang pertama itulah kita ambil air, cuci tangan, kedua tangan. Ini saya praktekkan seperti ini karena saya nggak bisa praktekkan di kamar mandi langsung, nggak ada yang megangin kamera, nggak ada yang megangin HP, maksudnya begini ya. Cuci tangan dulu, habis cuci tangan langsung kita pakai tangan kiri ini ya, kita cuci kemaluan sampai dengan sabun yang pasti lah ya. Tapi saya tadi lupa, yang pertama pasti baca basmalah, itu niatnya. Jadi nggak ada niat namanya niat yang percaya yang aneh-aneh, itu enggak. Jadi sesuai yang sunnah Nabi atau yang diajarkan beliau, cukup kita membaca basmalah untuk sebelum kita mandi janabat, sebelum kita mandi besar, sebelum kita mandi junub, begitu loh pemirsa. Jadi nggak ada lafaz niat yang aneh-aneh, itu nggak ada yang diajarkan Nabi itu begitu. Jadi kita tadi sampai mana? Cuci kemaluan ya dengan tangan kiri. Kemudian setelah itu kita menyela rambut kita itu dengan tangan kanan dan juga tangan kiri, nyeka-nyeka seluruh rambut kita. Buat laki-laki itu bisa juga menyeka jenggotnya, itu yang panjang itu ya buat laki-laki. Kalau perempuan kita juga rambutnya diurai terus diseka gitu. Kemudian setelah itu kita berwudu dulu seperti wudunya kita mau sholat ya, sama. Jadi urutannya setelah kita cuci tangan, ambil air, cuci tangan, yang keduanya cuci kemaluan kita ya pakai sabun, yang ketiganya menyela-nyela rambut kita dengan rata gitu, disela-sela semuanya, laki-laki pakai jenggotnya. Kemudian setelah itu keempatnya kita berwudu seperti wudunya kita mau sholat, nah kan kita udah wudu semuanya ya. Setelah itu basuh secara keseluruhan seperti mandi sempurna kita ya, seperti kita mandi biasa gitu loh, diguyur semuanya pakai sampo. Adapun aturan katanya kanan kiri atau kanan dulu atau kiri dulu itu ada, karena yang Nabi ajarkan itu langsung setelah wudhu tadi itu mandi dengan sempurna, layaknya mandi biasa, itu bersih dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau sudah seperti itu udah nggak perlu wudhu lagi, kecuali emang wudhunya batal. Nah kemudian untuk yang janabat ya, untuk yang suami istri setelah berhubungan badan ya, itu mandinya. Kalau untuk yang haid dan nifas itu juga sama aja, perbedaannya hanya dalam beberapa hal, yaitu setelah haidnya selesai, setelah haidnya bersih gitu lah ya. Itu yang pertama. Yang keduanya juga buat yang nifas juga pastikan darahnya bersih. Adapun caranya dari awal sampai akhir itu selebihnya sama. Yang membedakan hanya pastikan darahnya itu bersih, dan diutamakan juga bersihkan darahnya terlebih dahulu ya. Yang pasti saat cuci kemaluan itu dibersihkan darahnya itu dulu. Kemudian juga menyela-nyela rambut, sama juga seperti mandi janabat. Kemudian juga langsung berwudu, terus mandi secara sempurna begitu loh. Dan kalau kalian yang mau mendahulukan
gayung apa namanya itu, guyuran sebelah kanan dulu 3 kali 5 kali baru sebelah kiri, itu pun juga boleh. Itu kan sebenarnya hanya adab aja ya, adab tata keramanya mandi gitu loh. Sebenarnya yang diajarkan itu ya udah langsung guyur-guyur, setelah itu ya udah selesai, udah nggak perlu mandi, udah nggak perlu wudhu lagi gitu loh, kecuali emang selama dalam proses mandi tadi, setelah wudhu tadi emang batal, ada yang membatalkan wudhu, baru kita boleh wudhu lagi. Tapi kalau enggak ya udah langsung itu udah bisa bersih secara sempurna, kita udah bisa melakukan sholat ataupun ibadah yang lain gitu. Intinya itu sudah bersih sesuai dengan yang Nabi kita ajarkan. Itu udah cara paling bersih. Jadi setelah cara yang seperti tadi itu, sudah cara yang dari membersihkan dari awal sampai akhir itu udah paling bersih, sudah nggak ada lagi cara yang paling bersih selain itu. Jadi intinya sudah nggak ada cara yang lebih bersih lagi selain yang sudah Nabi ajarkan, kita tinggal ngikutin aja gitu loh. Demikian ya, itulah cara mandi janabat dan juga cara mandi haid dan juga cara mandi nifas. Perbedaannya hanya di kalau nifas dan haid itu pastikan bersih, darahnya bersih, cuci terlebih dahulu bagian yang keluar darah, selebihnya sama dengan mandi janabat. Dan mandi janabat itu sama juga dengan mandi jenazah, seperti itu, hanya bedanya jenazah dimandikan, kita mandi sendiri. Dan nanti kita kalau sudah jadi jenazah pun kita dimandikan, ya kita bisa ngasih wasiat ya sama ahli waris keluarga kita, nanti kalau mandi saya wafat dimandiin seperti ini, seperti begini caranya. Saya pun begitu pemirsa, saya sudah membuatkan satu surat wasiat buat keluarga, nanti kalau mandi caranya begini, karena kita ingin ketika menghadap Allah itu dalam keadaan di atas milahnya Rasulullah, begitu loh. Demikian, semoga video mandi janabat ini bermanfaat. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum.